Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan berita selebritas siang bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah. Kami akan menyajikan berita terkini dan menarik untuk Anda dari selebritas tanah air. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Bapeti klarifikasi soal larangan token asik, sebut ada kesalahpahaman. Token asik milik keluarga Anang Hermansyah dan juga Ashanty sempat menjadi perbincangan yang hangat. Sebab Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti sempat mengumumkan bahwa token asik dilarang diperdagangkan. Namun baru-baru ini Bapeti menyampaikan klarifikasi terkait dengan larangan perdagangan token asik. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bapeti, Tirta Karma Sanjaya menjelaskan, ada kesalahpahaman dalam pemberitaan bahwa token asik dilarang diperdagangkan. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KH Infotainment pada Jumat 11 Februari 2022. Tirta menegaskan bahwa tidak ada larangan dari Bapeti untuk aktivitas jual beli token asik. Menurut Tirta, token asik sedang dalam proses untuk nantinya dapat diperdagangkan di pasar kripto Indonesia. Tirta juga mengapresiasi kedatangan Anang Hermansyah dan juga Ashanty di kantornya. Ia mengatakan hal tersebut sebagai itikat baik dan mengawali bisnis token asik yang nantinya akan didaftarkan kepada kami hingga akan masuk ke dalam lampiran peraturan Bapeti untuk menjadi diperdagangkan di perdagangan kripto di dalam negeri ini, paparnya. Kedepannya Tirta menuturkan Bapeti akan selalu koordinasi dengan pihak asik. Asik token punya Anang Hermansyah lagi ngurus proses izin Bapeti. Sebelumnya Anang Hermansyah sudah memberikan klarifikasi terkait perdagangan token asik. Menurut Anang, asik bukan dilarang diperdagangkan, tetapi belum bisa diperdagangkan di exchange kripto Indonesia. Sebab menurut Anang Hermansyah, pihaknya saat ini sedang mengurus perizinan ke Bapeti. Kami ingin menjelaskan dan menanggapi isu yang ada saat ini. Asik token belum dilarang diperdagangkan, namun belum bisa diperdagangkan di exchange kripto Indonesia karena sedang dalam proses daftar ke Bapeti. Sehingga saat ini belum masuk ke daftar 229 aset kripto yang terdaftar di Indonesia, papar dari Anang Hermansyah. Dijelaskan Anang Hermansyah bahwa perdagangan kripto ada dua cara, yakni melalui DEX atau Decentralized Exchange dan juga CEX atau Centralized Exchange. Ia juga mengatakan jika asik saat ini sedang dalam proses tahap pendaftaran di salah satu exchanger dalam negeri. Jadi asik hanya bisa diakses dan dibeli dari wallet kripto atau PancakeSwap, jelas Anang. Lebih lanjut, suami Ashanty ini menyampaikan salah satu syarat untuk terdaftar di Bapeti, yakni kapasitas pasar mencapai 500 di pasar internasional. Oleh karena itu, token asik masuk di PancakeSwap adalah kita harus mencapai market cap di peringkat 500 di market internasional. Dan adanya asik di PancakeSwap merupakan bagian dari proses pencapaian market cap tersebut, tulis dari Anang Hermansyah. Berikut wawancara bersama dengan Anang Hermansyah dan juga Ashanty. Alhamdulillah pertemuan kita, jadi ini tim Exosan ini adalah CEO Asik Token, kita berdua dan beliau adalah Pak Tirta nanti akan menjelaskan. Terima kasih ke Bapeti juga bahwa pertemuan ini pertemuan yang cukup baik yang nanti akan dijelaskan bagaimana cerita keluarnya kronologis Twitter kemarin yang teman-teman hari ini mengapresiasi ini. Jadi nanti silakan Mas Tirta menjelaskan untuk memperkenalkan Mas Tirta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dari Mas Anang, Pak Ashanty, dari timnya tokennya asik.
Jadi meluruskan hal kemarin, jadi memang mungkin terjadi kesalahpahaman terkait dengan pemberitaan bahwa pada prinsipnya untuk ASIK itu sebenarnya tidak dilarang untuk dalam hal ini karena kan memang masih dalam proses untuk penjualan seperti itu. Nah untuk itu memang saat ini pun sudah ada dalam hal ini itikat baik justru dari timnya ASIK sendiri dari Mas Anang dan Mbak Santi yang nantinya akan didaftarkan kepada kami sehingga nantinya akan masuk ke dalam lampiran peraturan Bapepti untuk menjadi diperdagangkan di pedagang kripto di dalam negeri sini seperti itu. Nah, dalam hal ini nanti prosesnya kami juga nanti akan koordinasi dengan timnya dari ASIK sendiri dan tentu saja kami siap untuk bekerja sama dalam hal tersebut dan berkoordinasi lebih lanjut. Terima kasih. Prosesnya nanti bisa cepat karena nanti kita tinggal melihat nanti dokumen-dokumen pendukungnya semakin dokumen pendukungnya lebih cepat maka akan lebih cepat diprosesnya. Berita selanjutnya, Maudy Kusnadi menangis kejar saat syuting film baru bersama Rano Karno. Penggemar film tanah air tentu turut berbahagia. Pasalnya dalam waktu dekat, film berjudul Pelangi Tanpa Warna akan segera liris di bioskop-bioskop kesayangan kita semua. Dibintangi oleh Rano Karno dan juga Maudy Kusnadi, membuat rasa rindu para pecinta film segera akan terobati. Melansir dari banjarmasinpost.com, pemeran Sidul anak sekolahan ini yakni film tersebut akan tayang tepat waktu di tengah pandemi COVID-19. Ia pun berharap aktingnya bersama dengan Maudy akan ditonton oleh pecinta film Indonesia. Selain itu, Rano Karno menaruh harapan film Pelangi Tanpa Warna yang dibintanginya bersama dengan Maudy Kusnadi dapat menarik banyak penonton. Film ini biaya produksinya tidak besar. Jika penonton sampai 500.000 ya alhamdulillah, ucap dari Rano Karno di XX1 Kemang Village di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Jumat 11 Februari 2022. Film debutnya adu akting bersama dengan Maudy Kusnadi di luar film Sidul dijadwalkan tayang di bioskop pada 17 Februari 2022. Dan ia yakin jadwal tersebut tak akan mundur meski tengah terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Dilansir dari kompas.com, film Pelangi Tanpa Warna garapan dari sutradara Indah Gunawan ini menyuguhkan drama keluarga dari Rano Karno dan juga Maudy Kusnadi yang diklaim akan terlepas dari karakter Zainab dan juga Sidul. Film Pelangi Tanpa Warna ini menceritakan pasangan suami dan istri Ferdi, diperankan oleh Rano Karno dan juga Kirana, diperankan oleh Maudy Kusnadi, yang rumah tangganya mengalami guncangan yang hebat. Kisruh perkawinan Ferdi dan juga Kirana mulai terjadi akibat penyakit Alzheimer yang diidap oleh Kirana. Maudy Kusnadi mengaku bahwa ia salut dengan orang-orang yang merawat penderita Alzheimer. Pasalnya, setelah menjalani syuting film Pelangi Tanpa Warna, Maudy merasa bukanlah hal yang mudah untuk merawat penderita dari Alzheimer. Itu benar-benar suatu hal yang tidak mudah, karena dia tidak tahu sampai kapan dia akan begini. Harapannya seperti apa? Jelas dari Maudy pada Jumat, 11 Februari 2022. Ia juga mengaku telah lelah saat memerankan penderita Alzheimer. Maudy menyebut bahwa pengalaman tersebut begitu menguras tenaga dan juga emosi. Wanita berambut panjang ini juga membagikan kisah pilunya saat syuting film tersebut. Maudy Kusnadi mengungkapkan ada salah satu adegan yang membuatnya sempat ngambek. Ia berujar bahwa adegan ini terjadi di kamar mandi yang membuatnya harus mengurai air mata. Tetapi adegan tersebut harus diulang beberapa kali. Berikut wawancara dengan Maudy Kusnadi. Nanti boleh cerita sedikit dong Mbak Maudy bagaimana nih pengalamannya berakting dengan Bang Rano dengan peran yang tentu berbeda gitu. Ya ini
ini satu terobosan baru sih, akhirnya menyadarkan aku bahwa akhirnya aku main sama seorang Rano Karno sama sang aktor segala zaman, karena selama ini aku selalu melihat abang tuh sebagai banggul gitu. Ya Rano Karno tahu, tapi di dalam pandangan aku semua adalah banggul gitu. Memang awalnya tuh agak ragu ya, ini bisa nggak ya kita melepas semua line-up banggul gitu. Tapi memang orang meyakinkan, para produser juga meyakinkan bahwa ya kita kan aktor dan aktris gitu, harusnya dikasih peran apapun kita ini bisa untuk mengolah itu. Dan aku sangat bersyukur sekali ternyata dikasih kesempatan untuk bermain dalam peran Tanpa Warna ini bersama Bang Rano, karena akhirnya kita bisa mengeksplor gitu hal-hal yang selama ini setelah berpuluh-puluh tahun gitu aku nggak tahu rasanya dari apa ya, bunda dari 27 tahun lebih gitu ngelihatnya tuh adalah banggul gitu. Tapi di sini akhirnya kita sama-sama dan setelah bermain bersama aku merasa hal itu tidak menjadi suatu masalah. Mudah-mudahan penonton juga menikmati. Dan sendiri gimana kalau bermain dengan Dua legend gini. Kak Maudi dengan anak Karno? Yang pastinya ya sangat beruntung dan sangat. Dodi Sudrajat didemo masyarakat agar mengurungkan niatnya untuk memindahkan makam Vanessa Angel. Haji Faisal, ayah dari almarhumah Bibi Ardiansyah sekaligus mertua dari Vanessa Angel, menanggapi aksi damai yang dilakukan masyarakat yang menolak makam menantunya untuk dipindahkan. Menanggapi aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat, Haji Faisal mengaku merasa termotivasi. Haji Faisal pun semakin ingin mempertahankan agar makam menantunya Vanessa Angel tidak dipindahkan oleh ayahnya, yaitu Dodi Sudrajat. Saya semakin semangat secara agama dalam mempertahankan agar anak saya tak terpisah dengan istrinya, ujar dari Haji Faisal. Lewat aksi damai yang dilakukan masyarakat, Haji Faisal pun merasa bahwa keinginannya juga didukung oleh publik. Ayah kandung Bibi Ardiansyah pun ini mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh masyarakat. Seperti diketahui, tepat di momen 100 hari kepergian Bibi Ardiansyah dan juga Vanessa Angel, masyarakat yang tergabung dalam Barisan Kesatria Nusantara menggelar aksi damai di sekitar pemakaman. Aksi damai tersebut diikuti oleh 15 sampai dengan 20 orang yang membawa spanduk bertuliskan ketidaksetujuan mereka jika makam Vanessa Angel dibongkar. Masyarakat tersebut menggelar aksi damai sebagai bentuk dari pernyataan Dodi Sudrajat yang ingin memindahkan makam Vanessa Angel. Dodi Sudrajat berencana memindahkan makam putrinya ke Karet Biak, Jakarta Pusat, tepatnya di sebelah makam ibunda dari Vanessa Angel. Berikut wawancara dengan Haji Faisal. Ini yang sudah mengawal gerakan kami di sini menyampaikan bahwasanya kami dari Barisan Kesatria Nusantara DKI Jakarta beserta juga teman-teman dari rekan-rekan elemen mahasiswa dan masyarakat biasa, kami bergerak untuk mengenang aksi kemanusiaan untuk menolak pembongkaran makam yang sama-sama kita kenal, adanya public figure Vanessa Angel, yang menurut kami semua bahwa pembongkaran makam hari ini sudah tidak lagi menjadi masalah di dalam pribadi, tapi sudah dikonsumsi oleh publik karena sudah sempat viral. Maka dari itu kami mempertekankan bahwa gerakan kami hari ini menolak pembongkaran makam yang akan dilakukan oleh saudara Dodi Sudrajat. Kenapa alasannya ikut Alasan terkait pembongkaran makam yang pastinya ketika kita berbicara pembongkaran makam itu sudah membicarakan mayit yang ada di dalamnya. Ketika kita berbicara mayit dalam sudut pandang agama, mayit yang sudah meninggal aja kita harus benar-benar jaga, karena ketika memandikannya aja kita harus benar pelan-pelan. Apalagi ketika sudah dimakamkan. Ketika sudah dimakamkan, sudah masuk dalam kubur, terus tiba-tiba kita memindahkannya kembali, itu sangat menyakiti. Itu kalau dalam sudut pandang agama. Masih banyak lagi yang lebih kita dalami. Dan juga kalau kita berbicara dari sudut pandang bernegara, mungkin pemindahan makam itu banyak diatur dengan hukum bernegara, misalnya kebutuhan forensik dan lain-lain, atau bencana alam yang mengharuskan pemindahan makam itu bisa dilakukan.
aksi ini hanya sebatas untuk hari ini, apakah ada pengen lanjut untuk berbicara dengan pihak Pak Dodi seperti itu? Yang jelas aksi ini kita akan selalu mengawal berkelanjutan sampai benar-benar Pak Dodi mengatakan tidak akan jadi membongkar makam Mbak Vanessa Angel. Kami pastikan Tahlilan 100 hari dari almarhumah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah digelar terbatas. Keluarga Haji Faisal menggelar acara tahlilan 100 hari meninggalnya Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansyah. Digelarnya dalam masa PPKM level 3, acara 100 hari tahlilan Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansyah diadakan secara terbatas. Terbatas hanya 30 sampai dengan 40 orang dan sangat ketat sekali, ujar dari Muhammad Rofi Muklis selaku Ustadz yang memimpin tahlilan Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansyah di kawasan Srengseng, Jakarta Barat pada Sabtu 12 Februari 2022. Acara 100 harian Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansyah hanya dihadiri oleh keluarga dan juga kerabat dekat. Beberapa nama pesohor pun disebut hadir dalam acara 100 harian tahlilan Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansyah. Dua di antaranya yaitu Marissa Icha dan juga Emma Warkoa. Rofi Muklis pun menerangkan bahwa acara tahlilan 100 hari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah berjalan dengan lancar. Berikut wawancara dengan Haji Faisal. Ya, seperti cerita-cerita saya sebelumnya bahwa kami kan masih sangat berduka ya, masih sangat berduka. Jadi yang bisa kami perbuat tentu hanya memanjatkan doa. Jadi kami sifatnya keluarga, saya, papanya dan omanya selalu berdoa untuk anak ini. Tentu kami ingin juga sekali-sekali berdoa secara bersama-sama. Maka momennya tentu yang pertama 40 hari, yang selanjutnya tentu 100 hari. Nah, ini adalah momennya 100 hari kami memanggil keluarga besar sifatnya untuk meminta doa dan agar apa yang menjadi keinginan yang terasa dalam pikiran kami itu sama-sama memohon kepada Tuhan agar sekiranya anak dan menantu kami itu mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Isi doa kami tadi. Pak Haji melihat tadi siang kan ada sempat demo di aksi itu di makam. Gimana tanggapan aksi damai? Ya, gimana ya tanggapan saya? Saya merasa merasa termotivasi, saya merasa terdorong saya bahwa apa yang saya perjuangkan dan apa yang saya pertahankan ini sesuailah dengan dengan keinginan ataupun tidak menyalahi aturan menurut saya. Semangat secara agama dalam mempertahankan agar anak saya tidak terpisah dengan istrinya itu rupanya mendapat sambutan baik daripada masyarakat. Nah, terbukti pada hari ini ada yang demo agar makam jangan dibongkar, jangan dipindahkan. Itu sangat memotivasi saya dan sangat mensupport saya. Dan terima kasih. Jelang pernikahan sang adik, Ayu Ting Ting sibuk untuk merenovasi rumahnya. Tak lama lagi adik Ayu Ting Ting, Syifa, akan menggelar pernikahan dengan kekasihnya yaitu Nanda Fahrizal. Namun jelang pernikahan, tampak belum ada persiapan dari rumah Ayu Ting Ting. Dari pantauan tim grid.id, justru terlihat rumah sang biduan tersebut sedang direnovasi. Rumah pelantun Sambalado yang memiliki lantai 2 itu terlihat tengah dirombak. Sementara itu, saat tim grid.id mencoba mencari tahu informasi persiapan pernikahan Syifa, justru pegawai Ayu Ting Ting meminta media tidak ada di sekitar rumah pedangdut tersebut. Pegawai Ayu Ting Ting yang juga ogah untuk ditanya soal persiapan pernikahan dari Syifa. Sebelumnya diketahui Syifa dan Nanda sudah menjalani proses lamaran di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada Sabtu
22 Januari 2022. Menurut Abdul Rozak, pernikahan Syifa dan juga Nanda akan digelar di kawasan Depok pada Februari 2022. Meski begitu, Abdul Rozak enggan membeberkan terkait tanggal pernikahan putrinya tersebut. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritas siang bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Selamat siang dan